Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hari ini kita melanjutkan fadilah sholawat bagian 2 ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi kiram wa ila jami'i qadimnal anbiya'il mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'i auliya illa fi jair zaman wa bisairil makan wa ila makanu wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh wa masakhina wa asatidina wa asatidha asatidina wa ila jami'il kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa aina makanu wa nakhususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Al-Haqqi An-Nazili Syaidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda 'alaina bi barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Minggu atau hari kemarin kita membahas tentang sholawat Nabi, bahwa dari sahabat Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau menganjurkan kepada sahabat Umar dalam berdoa itu memperbanyak sholawat, sampai-sampai sahabat Umar sepertiganya. Kemudian Rasulullah menjawab, fa'in zitta bahwa afdol. Ketika kita berdoa kepada Allah lebih dari sepertiga kita membaca sholawat itu lebih baik. Sayyidina Umar bertanya, 2/3 bagaimana ya Rasul? Fa'in zitta bahwa afdol. Kalau ditambahi lebih dari 2/3 sholawat, maka itu lebih baik waktunya. Akhirnya sahabat Umar berdoa seluruhnya itu banyak membaca sholawat. Hadis di Bahril Anwar, di kitab Bahril Anwar. Wa akhrajan ngetokake sapa Ibnu Maddah an Jabir radhiyallahu anhu annahu sak temene Jabir qala dawu sapa Jabir qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat kang maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun kula yaumin sak pendina mi'ata marratin ing 100 ambalan, wa fi riwayatin ing dalam sijine riwayat man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratin qadha mongko bakal menuhi sapa Allahu lahu maring man mi'ata hajatin ing 100 kebutuhan, rupane 70 minha setengah saking 100 saking mi'ah hajat fil akhirati ing dalam akhirat, wasalasina lan 30% fit dunya ing dalam dunia. Ini juga pernah ada di hadis tentang sholawat, bahwa dari Jabir, ketika umat Muhammad membaca setiap hari membaca sholawat 100 kali, maka janjinya Rasulullah yang 70 kebutuhan di akhirat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita sudah hidup di akhirat. Kemudian yang 30% kebutuhan kita di dunia ini juga akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawalan ngriwayatake Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi,
Man utawi sapane wong iku aksaru sholati kang luwih akeh sholawat alaiya ing atase ingsun iku agnakum luwih sugiye. Man iku agnahu iku agnahu mongko nyugihake hu ing man sapa Allahu Allah taala. Goniyan ing sugih la fakro ora bakal fakir sapa man ba'dahu sakwise akeh maca sholawat. Jadi hadis ini memerintahkan bahwa semakin banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segala kebutuhan kita akan banyak dicukupi oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka, tidak pernah diperkirakan, di luar akal manusia. La faqra ba'dahu, maka dia tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah kekurangan setelah itu, setelah banyak membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rawani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu sak temen dengan Nabi qala dawuh sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong sholat kang maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun kula yaumin ing sak bendina khamsamiatin ing 500 apane marrotan ambalane lam yaftakir mongko ora bakalan fakir sapa man abadan saklawase. Bahkan ini ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa orang yang sehari membaca sholawat 500 kali maka lam yaftakir, dia tidak akan pernah fakir selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini biasanya hadis macam ini kita umat Muhammad itu senang. Kalau diiming-imingi tentang harta, diiming-imingi tentang kemuliaan dunia itu wage-age. Langsung bahasa Jawanya cancut tali wondo, seneng. Tapi ketika diiming-imingi tentang kemuliaan akhirat, ya, ini kita seringkali landai, seringkali ya menghiraukan, tapi tidak seperti menghiraukan ketika iming-imingnya itu adalah kemuliaan dunia. Maka itu ini harus kita tempatkan posisi kita, kapan kita senang dengan iming-iming dunia dan kapan kita senang dengan iming-iming akhirat. Sebaliknya harusnya sebetulnya kita ketika ada iming-iming tentang akhirat, misalnya ghafarallahu lah, maghfurulah, derajat-derajat itu yang harus kita dalam hati kita itu bisa lebih senang. Karena bagaimanapun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dari ula, daripada yang pertama yaitu dunia. Karena kehidupan kita di akhirat nanti jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ketika diiming-imingi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala akhirat, hati kita juga langsung merasa senang karena cinta kita kepada Allah, amin ya rabbal alamin, dan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an warwiya lan diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temen Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi aksiru akeh ana sira kabeh minas sholati saking sholawat alaiya ing atase ingsun fa innaha mongko sak temene sholawat iku tahullu iso melepaskan al uqudata ing ikatan wa tufarrijulan bebasno al kurba ing kesusahan. Kada mengkono-mengkono keterangan hadis fin nazhah, yang dalam kitab nazhah. Ini saya nggak tahu kitab apa ini, tapi saya ini membaca kitab Khazinatul Asrar. Diterangkan bahwa semakin banyak kita membaca sholawat, maka segala kesulitan-kesulitan hidup kita, barokahnya sholawat, insya Allah kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi semakin banyak kita membaca sholawat, tidak apa-apa, itu semakin bagus. Bahkan ketika sholat pun kita tidak membaca sholawat, sholat kita nggak sah.
karena sholawat itu menjadi rukun daripada sholat. Ketika kita berdoa pada Allah, awalnya tidak dimulai dengan sholawat dan akhirnya tidak diakhiri dengan sholawat, doa kita juga akan tergantung, artinya tidak akan sampai pada Allah. Ini dalam satu hadis. Sesi 2 saya kira cukup sekian, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga tentang fadilah-fadilah sholawat. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suka, senang sekali kepada sholawat ketika dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.